Ya itu udah paling benar di pengadilan, nggak apa-apa. Kita hadapi saja dengan baik, nggak lari, nggak kabur, kita selesaikan. Tahun yang lalu juga pernah menggugat tapi ditolak oleh pengadilan. Ini kurang lebih 11-12 lah. Saya sih pokoknya apa yang menjadi tanggung jawab saya, PR-PR saya ya kita selesaikan, saya selesaikan insya Allah. Dari 2.900 kurang lebih yang pada ikut patungan usaha dari 2012 sebagai dulu gerakan ya persatuan umat, persatuan ekonomi umat. Ya kurang lebih 2.500 sudah dikembalikan dari 2012 sampai rentang waktu 2021 ini. Data semua ada tapi saya nggak berkenan memberikan data ini kepada siapa-siapa, ya ngadu datanya di pengadilan saja atau di kepolisian. Agaknya ada orang-orang yang memang senang kalau terjadi seperti ini gitu. Seperti ada yang memelihara juga, dicicil satu-satu masuk, ntar polisian ini, ntar polisian itu, ntar pengadilan lagi. Jadi kesannya saya bermasalah terus. Nah, sisanya memang menunggu karena data dan lain sebagainya. Nah dulu juga bukan karena gagal kan, tapi karena regulasi OJK menyetop patungan usaha. Dan saya pun kan udah cerita dari awal dulu bahwa kita udah stop duluan juga sebelum OJK nyetop karena ada nasihat dari Pak Dahlan Iskan. Nah habis itu kan kita kembalikan untuk kemudian masuk lagi dengan cara yang benar. Nah proses perizinan berikutnya perjalanan cukup panjang sampai patungan usaha menjelma menjadi aset manajemen syariah di tahun 2018 resmi OJK, officially OJK. Nah habis itu teman-teman bisa masuk lagi menjadi reksadana begitu. Nah kesalahan saya terus nyoba, misalkan kayak nabung tanah itu baru. Ya judulnya saya guru, ya nah, judulnya saya berbuat, pasti banyak salahnya, pasti banyak kelirunya, pasti banyak kesandungnya. Minta doanya mudah-mudahan lancar. Tapi kalau nipu sih saya kira perbandingan 2000-an orang udah dikembalikan dan memimpin sampai umat punya aset manajemen syariah sendiri. Setelah berpuluh tahun lo umat nggak punya loh. Saya kira harusnya sih publik bisa menilai. Tapi kan hari ini publik juga lihatnya dari thumbnail, dari judul, nggak pernah lihat isi gitu. Jarang ada orang lihat isi ya, sehingga narasi yang dibangun yaitu tergantung judul gitu. Sedangkan saya juga nggak punya YouTube yang mempengaruhi, ya IG aja saya banyak main gitu. TikTok juga enggak gitu. TikTok ada kawan-kawan muhibbin yang pecinta saya pada bikin, tapi ya segitu doang gitu. Dan kalau yang rame kan yang gitu-gitu, kalau yang bener mah kagak rame gitu. Ditambah saya berulang kali bilang saya punya kuasa penuh atas 52 cabang pesantren Darul Quran, kuasa penuh atas segala mata rantai ekonomi dan kebutuhan sarana prasarana ya dan perjalanan pesantren sehari-hari. 52 loh, dimana misalkan Darul Quran Solo Raya saja itu pembangunan dan lain sebagainya mulai dari awal sampai sekarang mungkin udah 100 miliar, karena satu asramanya aja bisa 19 miliar 25 miliar, belum masjid dan lain-lain. Enggak tuh, saya enggak makan duit seperak juga enggak makan ya, belum lagi ya misalkan kayak uang makan ya, uang makan di pesantren Darul Quran pusat saja itu bisa 5 sampai 10 miliar loh setahun. Apa saya nitip beras enggak, nitip abon enggak, nitip makanan ini makanan supaya dijual di sana enggak, maksain supaya pada beli makanan minuman yang saya enggak, nitip seragam enggak, formulir enggak. 52 cabang loh, dimana satu cabang yang di pesantren Darul Quran pusat itu laundrynya aja bisa 1 miliar lebih keuntungannya. Gimana coba? Enggak, saya enggak ngutip-ngutip persentase apa kagak. Ribuan rumah tahfiz, ada 9.000 kurang lebih rumah tahfiz, 1.400-an lebih, hampir 1.500 itu pakai nama dan bendera Darul Quran. Sisanya beririsan, sertifikasi, training, ujian, WTN, wisuda tahfiz nasional. Ya, mereka pastinya ada pengeluaran makan, minum, seragam, asrama dan lain sebagainya. Saya nitip gitu, apa gitu yang
yang menjadikan saya bisa punya duit? Enggak tuh gitu. Nah, terus saya dinarasikan nih, yang kalau saya ngomong salah lagi, misalkan saya nipu 2,5 juta, 5 juta sekian orang duit orang apa duitnya orang kecil boleh nabung boleh, terus saya nggak tanggung jawab. Loh gimana, ada orang-orang yang ketika mau diselesaikan nggak mau selesai, misalkan naro 10 juta mintanya 1,8 miliar, ya dari mana judulnya, ada proyeknya juga kagak jalan. Nah ketika proyek kagak jalan kan mestinya juga duit kagak kembali, tapi saya masih berdiri, nggak ada delusi. Padahal pembangunan hotel misalkan yang menjadi salah satu, bukan salah satu, yang menjadi underlying dari proyek patungan usaha itu kan harga besi beda, harga baja beda, regulasinya juga berubah-ubah. Dulu nggak apa-apa 12 lantai, sekarang waktu pas tahun itu nggak boleh, mesti 10 lantai lah. Terus kalau mau lanjut harus nambah tanah lah, bagaimana? Nambah ini nambah itu, nggak ada delusi. Terus kemudian nanggung bunga BTN 65 miliar, hitung aja bunganya berapa bertahun-tahun sampai pelunasan di tahun 2018. Nggak ada tuh delusi-delusi. Nah, tapi malah kita pulangin dan kita lebihin, selalu kita lebihin. Harusnya dipulangin aja udah bersyukur, karena ini gerakan kok, bukan bisnis gitu. Bukan bisnis ini gitu. Demikian penjelasan tambahan saya terkait dengan gugatan perdata yang dialamatkan lagi ke pengadilan negeri. Nggak apa-apa, kita jalanin, insya Allah kok. Dan saya tidak akan berlindung juga di balik siapa-siapa. Insya Allah jalani dengan penuh keredoan. Insya Allah, mudah-mudahan. Pokoknya apa yang menjadi tanggung jawab saya, insya Allah ya saya akan selesaikan sepanjang hayat masih dikandung badan dan masih dikasih rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa yang memang belum selesai, belum dibayar, rombongan ya pengajuan, karena memang situasi dan keadaan duit cash, tapi aset dan lain-lain kita jauh melebihi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Insya Allah, mohon doanya semua ya. Ini saya minta izin saya naikin juga ke Instagram saya untuk menjadi jawaban kedua bagi kawan-kawan media. Yang awal udah saya naikin tuh ke IG. Ya, cuman ya begitu dah, siapa juga yang mau dengar panjang-panjang ya. Ya intinya gini, saya bukan penipu, insya Allah. Minta didoakan, mudah-mudahan bukan jadi penipu gitu. Terus apa yang menjadi persoalan, insya Allah kita akan selesaikan. 3, saya tidak mau berandai-andai, tidak mau menuduh dan beruk sangka bahwa ada yang mainin, bahwa ada yang memelihara. Tapi silakan publik melihat dengan kacamata yang jernih. Demikian, saya masih tetap live tiap hari, masih tetap sok medan, nggak kemana-mana. Logika juga lah, kalau saya emang nipu kan pasti saya merinding, takutan, cemas, khawatir, gelisah, takut, kabur. Ini kagak, bahkan masih semangat karena aset manajemen syariah yang lahir satu-satunya sementara dengan izin Allah ini lagi proses divestasi ke salah satu BUMN besar banget di negeri ini yang asetnya 300 triliun. Nah kalau itu terjadi, ini kemajuan lagi bagi umat gitu loh. Ini kan pahala dan kebaikannya Masya Allah. Dan ya hotelnya juga masih berdiri kok, sebagai lambang dari patungan usaha masih berdiri dan dijadikan pesantren gitu loh, supaya menghindari kesan bahwa ini dimiliki oleh Yusuf Mansur. Padahal duit yang kami keluarkan dengan izin Allah jauh lebih banyak daripada anggaran yang didapat dari patungan usaha. Dan sekali lagi, patungan usaha sudah dipulangin lebih dari 2.000 orang. Datanya lengkap, lengkap banget. Ini lagi dikejar data ini. Dari dulu asal pengen selesai itu nggak pengen selesai, pengen ribut, pengennya masalah. Kalau lapor kemana-mana, gegap gempita, giliran pada kalah, pada diam. Nah saya nggak mau bernarasi jelek, tapi ini udah ya. Udah bernarasi jelek ya. Enggak, nih cerita mengungkapkan kebenaran. Insya Allah ala kulli hal, saya punya dosa banyak, kekurangan banyak, kesalahan banyak, kelemahan, kelalaian, kebodohan banyak banget. Maka minta didoain sama kawan-kawan wartawan dan semua kawan-kawan media, juga semua yang kepengen saya menjadi baik. Kecuali ada yang gak kepengen jadi baik, ya mau diapain. Insya Allah lah, mudah-mudahan.
Allahu Akbar ya. Perjalanan Darul Quran juga sudah sekian belas tahun, hampir 20 tahun. Kita sudah punya cabang, misalkan rumah tahfiz bukan cuma di Indonesia, di Mesir. Kemarin saya baru dari sana, itu udah ada 6 rumah tahfiz. Ini kan luar biasa gitu loh, 6 rumah tahfiz. Masa nggak dilihat? Izin Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, nggak mengganggu keikhlasan, nggak membatalkan amal, tapi cuma pengen ngomong apa iye gitu. 5-10 orang, narasinya kan ribuan orang, jutaan orang, dibikin rugi sama Yusuf Mansur. Yang mana? Saya juga dari dulu nggak pakai tarif, ceramah sono ceramah sini gitu. Kalau dibayar dengan izin Allah karena pengen dapat banyak rezeki dari Allah, saya sedekahin sesuai dengan omongan saya gitu. Terus kemudian dinarasiin makan duit sedekah yang mana, makan duit sedekah, tunjukin pakai bukti, tapi gitu. Kagak pernah ada itu. Karena kita nyeru sedekah, bukan memburu sedekah gitu. Ya, guys, yo, lah mau diapain pokoknya. Guys, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.